Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita lanjutkan poin yang ke-9, yaitu setelah akhlak tadi, akhlak Rasulullah di sebelum Ramadan, di luar Ramadan, maksudnya di dalam Ramadan adalah akhlak yang mulia, khuluquhul Quran. Ya, barang siapa yang ingin mencontoh akhlak Rasulullah, pelajari Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, insya Allah akan mendekati akhlak beliau. Dan juga di sini penulis Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah menyebut Rasulullah sangat memperhatikan muamalah yang baik dengan keluarganya pada bulan Ramadan. Ya, kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga semakin meningkat lagi. Di dalam Ramadan beliau sangat meningkatkan kebaikan dengan keluarganya. Dan hendaknya kita meniru ya akhlak beliau yang sangat mulia tersebut. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku. Ya, begitu. Jadi standar, kita mempunyai standar. Ya, orang Islam itu komplit dalam segala segi. Ya, dinul Islam ini din yang komplit. Ya, musuh-musuh Islam itu capek mencari kelemahan, sampai nyawanya dicabut, belum dapat kelemahan Islam itu di mana. Kalau Muslimnya banyak kelemahan, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak sekali kelemahan. Tapi dinul Islam tidak ada kelemahannya, tidak ada cacatnya. Mereka berusaha turun-temurun mencari kekurangan, kelemahan Islam, tidak dapat. Yang ada mereka mati dan baru tahu nanti di akhirat tuh usaha mereka yang sia-sia. Ya, begitu. Dan Rasulullah SAW tadi ya, dan biasanya orang-orang itu berkumpul sebagaimana kita jelaskan tadi, al-arwah junudu mujannadah. Ruh itu berkumpul seperti tentara, baris berbaris. Ya. Fama ta'arrafa i'talafa. Kalau banyak saling pengertian, saling kenal, dia akan bersatu. Ya. Dan kalau banyak inkar, saling mengingkari, dia ikhtalafa, saling berpencar. Orang yang mempelajari Quran, ingin berusaha berakhlak dengan akhlak Rasulullah, terus nggak mungkin bergaul dengan orang yang rusak akhlaknya. Baru sebentar saja dilihat, wah ini nggak ada manfaat nih saya bergaul dengan ini. Yang ada buang-buang waktu, buang-buang harta, menyia-nyiakan usia, menyia-nyiakan istri, anak, ngapain? Ya. Toto tua, toto mati, toto dikubur, kan sedih. Ya, begitu. Makanya ad-dinu al-mar'u ma'ad-dini khalili. Seorang itu bersama din teman baiknya. Ya, begitu. Maka hati-hati. Fal yanzur, maka lihat teman baik kita itu siapa, gitu. Dan kaidah juga dalam pelajaran kematian bahwa Umar bukan hidupnya saja bersama Nabi, sampai wafatnya radhiyallahu anhu ingin dikuburkan di samping sahabatnya terbesar yaitu Abu Bakar dan di samping Nabi. Itu menandakan nanti kita dibangkitkan tuh. Ya, Umar ingin dibangkitkan dekat Abu Bakar dan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah sekali. Sudah di dunianya selalu berdampingan, ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, begitu terus. Peperangan begitu. Mengurus umat seperti itu. Beribadah begitu, ya.
Maka nikmatlah orang-orang yang bisa berkawan, berteman, walaupun sedikit nggak apa-apa, tapi bermutu. Ya, teman yang baik, yang soleh, soleha itu bagaikan berlian. Berlian itu sedikit. Kalau berlian seperti batu koral, ya batu bata, nggak ada artinya. Masa berlian diinjak-injak? Orang-orang yang nggak bermutu itu banyak. Seperti batu kerikil tuh. Batu kerikil masih ada manfaatnya kan? Tuh, nambah yang becek-becek gitu, ya kan? Ya lumayan lah. Ya sebelum ada jalanan ditambal dulu, itu masih ada manfaatnya. Tapi orang-orang yang buruk akhlaknya tidak ada manfaat dunia dan akhirat. Ya, jadi hati-hati. Di dalam Ramadan, di luar Ramadan, tetap mencari kawan yang dapat menjaga ibadah kita, yang mengingatkan kelemahan kita. Antum lagi puasa ya akhi, jangan marah. Oh ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Hampir saya lupa. Ya, antum lagi puasa ya akhi, jangan gibah. Oh ya, ya jazakallahu khairan. Antum telah ingatin saya, astagfirullah, astagfirullah. Hampir kita rusak puasa kita gara-gara gibah. Begitu. Ya, mau minum. Kalau mau minum diingatin apa enggak? Aduh mendapat. Biarkan, karena kalau lupa itu rezeki dari Allah. Dia baru mau minum, antum puasa. Aduh, dia minum. Ya, karena makan lupa itu dari Allah. Tetap lanjutkan salat puasanya. Walaupun 2 piring, lupa. Udah makan terus. Ya. Ya, tapi kalau udah 2 piring ya ingetin lah. Ya, masa teman baik enggak mengingat kan? Ya, begitu. Ada yang menyatakan ulama, kalau bisa ya biarkan saja, kalau dia lupa itu urusan dia sama Allah. Karena Allah sedang memberi rezeki kepadanya. Orang lupa itu tidak batal. Ya begitu. Dan hadis ini agung sekali. Ibnu Majah, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluarga. Ya, apa contohnya? Rasulullah mengajak ahli keluarga untuk beribadah. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru ahya al-laila wa iqaza ahlahu wa shadda. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr, kalau sudah masuk 10 akhir, ya, ahya al-laila, menghidupkan malam-malamnya, ya, wa yaqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya, ya, istri-istrinya, anak-anaknya, ya, begitu. Wasyadda, begitu. Wasyadda itu mengencangkan kainnya, artinya ada penafsiran di sini mengencangkan. Wasyadda mizara, ya, wasadda syadda mizar. Ada yang berpendapat maknanya adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas. Kualitas dan kuantitas, sebenarnya sungguh-sungguh gitu. Begitu. Pendapat lainnya memaknainya sebagai at-tashmir, bersegera dalam ibadah, ya. Sedangkan pendapat lainnya lagi adalah menjauhi istri-istrinya. Jadi kalau udah 10 malam sudah menjauhi istrinya, artinya fokus iktikaf, ya, salat malam, baca Quran, berdoa, begitu. Ya. Inilah sifat Rasulullah, ya, di dalam hadis yang agung tadi. Ya. Nah, kita sekurang-kurangnya mengikut semampu kita, mastata'tum, semaksimal, ya, saddal mi'zar, begitu. Dan sedekah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wadan nasa bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu. Faidha laqihu Jibrilu kana ajwada bil khair minar rihul mursalah. Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan dalam kebaikan.
Dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan pada saat Jibril menemuinya. Maka pada saat Jibril menemuinya, ketika itulah beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan ya dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Ajwa itu lebih ya begitu. Seperti arihul mursalah, angin yang berhembus ya. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini adalah anjuran untuk memperbanyak berderma dan bersedekah ya, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Makanya banyak ya, itu nggak apa-apa. Misalkan ada mau buka bersama, antum biayakan silakan. Atau keluarga yang bingung menghadapi Ramadan, menghadapi buka puasa, atau nanti Idul Fitri belum tahu anak-anaknya punya pakaian, antum sumbang boleh ya. Di saat Ramadan itu perbanyak sedekah-sedekah karena mengikut Rasulullah SAW. Niatkan mengikut Rasulullah SAW. Ya begitu. Kalau sudah biasa memberi sedekah, tingkatkan, jangan dikurangi. Justru Ramadan dikurangi, jangan. Itu berbalik. Ya, itu berbalik dengan kebiasaan Rasulullah. Rasulullah yang biasa yang ngasih, begitu Ramadan tambah lagi ya. Rasulullah dikenal Nabi yang tidak takut miskin, sehingga ada satu kepala suku menyatakan ikutlah Muhammad, dia orang yang tidak takut miskin. Karena Rasulullah pernah memberi kepala suku 300 onta dalam rangka dakwah. 300 onta, kalau satu onta mungkin 20 juta aja, berapa kali 300 gitu ya. Rasulullah tidak perhitungan ya, orang yang tidak takut miskin ya begitu. Tapi sangat ketat terhadap keluarganya. Buktinya apa? Rasulullah menahan memberi budak kepada Fatimah, padahal banyak budaknya ya begitu. Sampai beliau menyeret-nyeret air ya, menimba air untuk keluarganya begitu. Kita masuk yang ke-10. Puasa tidak menghalangi beliau untuk sekedar memberikan kecupan manis kepada para istrinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya. Ya, artinya boleh suami istri ya, yang punya suami, yang punya istri boleh ya. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya yuqabbal wa yubashir wa huwa sha'im wa kana amlakakum ya li'irbi ya. Nabi SAW biasa mencium dan mencumbu istrinya, sedangkan beliau SAW dalam keadaan berpuasa. Beliau SAW melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya ya begitu. Jadi boleh mencium istri ya, yuqabbilu wa yubashir, mencium dan bercumbu istilahnya, tapi dengan batas-batas tertentu ya, tidak boleh sampai batal ya. Silakan dalam bentuk tanya jawab. Kalau saya lihat ya banyak di Lajnah Daimah banyak kan kebablasan ya, lalu minta fatwa. Kalau kebablasan ya, kalau sampai keluar itu kodok saja, misalkan cium ya, atau bersenggolan ya sampai keluar mani, itu cukup kodok. Tapi kalau jima ya, baik keluar mani atau tidak, dia bisa kafarah. Kafarah itu puasa berturut-turut 2 bulan atau memberi makan ya setiap harinya 1,5 kilo. Ya, kalau nggak mampu puasa berturut-turut, memerdekakan budak karena budak nggak ada, memberi makan selama 2 bulan berturut-turut 60 orang fakir begitu ya. 60 kali 1,5 kilo berapa itu? 60 kali 1,5 kilo 90 ya. 90 kilo ya, 90 kilo itu 90 kilo kali sekian ya, silakan itu sendiri. Nah, itu kalau terjadi jima
satu harinya tuh. Satu hari jima bayar dua kali 2 bulan berturut-turut. Itu kafarah. Tapi kalau bercumbu saja ya tidak mengeluarkan mani dan lain-lain, tidak bayar apa-apa, tidak apa-apa, boleh. Rasulullah seperti itu. Ini pengakuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, begitu. Dari Jabir bin Abdullah, dari Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul, kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Maka aku datang pada Nabi SAW dan aku berkata, hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar. Aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian kamu berkumur-kumur? Aku menjawab, seperti itu tidak mengapa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lalu apa masalahnya? Jadi mencium istri seperti dikiaskan oleh Rasulullah yang dikiaskan seperti berkumur-kumur. Ya kalau nggak ketelan ya nggak apa-apa. Kalau ketelan yang batal. Begitu. Artinya kalau sengaja ya kumur-kumur terus menelan batal. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa juga. Tapi kalau mencium istri boleh. Ya ini pernyataan dari Umar bin Khattab ngadu ke Nabi ya dalam hadis begitu. Hadis riwayat Ahmad dan di sana tadi sini adalah sahih sesuai syarat Muslim. Ya, ini pengakuan sahabat dan langsung ngadu ke Nabi. Dan Nabi nyatakan ya seperti kumur-kumur, jangan diminum. Ya, artinya boleh bercumbu tapi jangan kebablasan. Kalau tidak kuat jangan. Ya, bersabar. Itu nama saum. Saum itu imsak, menahan diri dari minum, dari makan, dari hal seperti itu. Masruq pernah bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma yahillu lirajul min imratu sa'iman?" Qalat kullu syai' illa al-jima'. Ya. Apa yang dibolehkan bagi seorang terhadap istrinya ketika puasa? Aisyah menjawab, segala sesuatu selain jima, selain bersetubuh. Boleh apa saja selain bersetubuh. Gitu. Maksudnya mencium, memeluk, ya, begitu. Lalu ada perdebatan apakah yang tua dan muda boleh mencumbu mubasyarah atau mencumbu istrinya ketika puasa. Imam Nawawi berkata, adapun orang yang bergejolak syahwatnya maka haram baginya melakukan semacam ini. Menurut pendapat yang paling kuat dari Syafi'iyah. Ada pula yang mengatakan bahwa hal semacam ini dimakruhkan, yaitu makruh tanzih, tidak sampai haram. Makruh tanzih itu tidak sampai haram. Kalau yang gejolaknya tinggi nggak usah lah dekat-dekat ya, takutnya batal begitu, nggak kuat dia. Sedangkan Al-Qadi mengatakan sekelompok sahabat tabi'in, Ahmad, Ishaq dan lain-lain membolehkan secara mutlak. Siapa saja, karena hadisnya umum gitu loh. Bagi orang yang berpuasa untuk melakukan semacam ini. Adapun Imam Malik memakruhkan. Ya begitu. Jadi ada perbedaan pendapat. Yang paling penting antum punya ilmunya dan antum tahu diri antum. Kita tahu ilmunya, kita tahu diri kita. Oh, saya jenis orang yang nggak bisa nahan ini. Lebih baik jauh-jauh. Ilmunya apa? Ilmunya ya jangan. Kalau memang syahwat. Karena Rasulullah menambahkan, Aisyah menambahkan, dan beliau Rasulullah orang yang paling kuat menahan nafsunya. Ada catatan di situ. Jadi artinya kalau yang nggak kuat ya jangan, daripada nanti qada kan? Daripada qada, apalagi kebablasan sampai jima 2 bulan berturut-turut. Ya, begitu. Hati-hati itu. Jadi kesimpulannya, pendapat yang lebih hati-hati, jika memang yakin tidak bisa menahan syahwat, maka sebaiknya tidak mencumbu istri. Masih ada waktu yang begitu longgar di malam hari. Namun jika yakin mampu menahan syahwat, maka tidak apa-apa mencumbu istri. Tapi dengan catatan puasanya batal jika mencumbu istri lantas keluar mani. Jika keluarnya hanya madhi, maka tidak batal. Ya, kalau madhi saja, ya cairan yang encer, itu tidak batal.
begitu. Wallahu a'lam. Lalu ke-11 siwak. Ya. Siwak. Beliau sallallahu alaihi wasallam demikian Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah membawa poin yang ke-11 adalah siwak. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan siwak baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan guna membersihkan mulutnya dan upaya meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Begitu, ya. Materi ini banyak sekali ya, antum bisa dapatkan di tulisan-tulisan para asatidz kita yang atau bentuk terjemahan ulama, ya. Jadi boleh bersiwak, ya. Bahkan saya kutipkan di sini fatwa Lajnah Daimah, ya. Pasta gigi dan cairan obat pembersih mulut, ya, baik bentuk. Tadi ingin bentuk pertanyaan tapi lebih baik saya hadirkan saja. Nah, sudah diterjemahkan langsung dari websitenya Lajnah Daimah. Alhamdulillah, silakan. Pasta gigi mengandung berbagai macam glukosa yang dapat dirasakan orang saat menggunakannya. Sensasi rasa ini terjadi secara alamiah lewat pelelehan zat rasa dalam air liur yang kemudian merasuk ke syaraf penerima reseptor rasa. Jika zat rasa ini meleleh dalam air liur, maka hampir dapat dipastikan tidak mungkin untuk dihindari. Itu proses pencuci mulut atau pasta gigi ya. Sekarang ada pasta gigi siwak, ada kan? Macam-macam. Ya, tergantung. Kalau anak kecil ada rasa stroberi kan begitu. Mungkin bapak-bapak masih senang rasa stroberi, silakan, nggak apa-apa itu. Pertanyaan, bolehkah orang yang berpuasa menggunakan pasta gigi mengingat bahwa dia dapat menggunakan sikat gigi saja? Ada pertanyaan ini kan bisa sikat gigi saja, tapi kalau pakai odol gimana? Pakai pasta gigi gimana? 2, apa hukum menggunakan cairan obat kumur pembersih mulut? Ada kan? Apa itu? Listerin ya. Atau rasanya macam-macam tuh. C, terdapat riwayat dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas, beliau radhiyallahu anhu menganggap bahwa boleh bagi yang berpuasa untuk mencicipi madu, mentega dan sejenisnya, kemudian meludahkannya. Demikian juga riwayat lain dari beberapa ulama salaf. Setelah Anda sekian mengetahui proses tercipta sensasi dan lain-lain, apa hukum orang berpuasa lalu sikat gigi dan pakai pewangi? Jawaban, ya, ini dijawab oleh anggota Lajnah Daimah Riset Ilmiah dan Fatwa, yaitu Bakar Abu Zaid Abdul Aziz Al-Syekh Saleh Al-Fauzan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Itu menjawab, menggunakan pasta gigi saat sedang berpuasa tidak masalah, namun apa yang berada dalam mulut itu wajib dikeluarkan setelahnya. Jika masuk ke tenggorokan tanpa sengaja juga tidak apa-apa. Demikian halnya dengan cairan pembersih mulut, dengan syarat diludahkan kembali dan tidak masuk ke tenggorokan secara sengaja. Mencicipi makanan juga dibolehkan dengan syarat diludahkan kembali dan tidak ditelan, ya begitu. Itu komite riset Lajnah Daimah. Jadi boleh seorang ibu masak untuk suaminya, untuk keluarganya, untuk buka nanti, lalu mencicipi, ludahkan lagi, ya. Tapi ada ibu-ibu yang biasa mencicipi satu piring, ya nggak boleh, cicipi gitu, ya. Jangan kebiasaan di luar puasa dibawa ke dalam puasa. Ya salah baca terjemahan lagi. Katanya boleh mencicipi berapa sepiring. Ya keburu kenyang itu. Enggak boleh. Gini aja terus diludahkan. Sikat gigi juga gitu. Ada anak-anak sikat gigi. Itu saya bapaknya keluarkan tentu udah hilang ditelan. Nah, kalau bapak-bapak enggak boleh. Sikat gigi rasa mentol terus ditelan itu batal. Kalau ketelan enggak apa-apa. Kumur-kumur ya dengan rasa apa saja silahkan. Tapi dibuang lagi karena air juga berasa sebenarnya. Air putih ini ada rasanya ya air itu gitu loh, ya. Jadi ini kemudahan ya. Dulu kita panik mungkin ya, wah ini batal itu batal sampai nggak ada yang nggak sikat gigi puasa ya, sholat berjamaah zuhur lagi baru bangun tidur lagi, dia kan kasihan ya, sahabat sebelahnya, saudaranya sebelahnya, ya bersihkan gitu, nggak apa-apa.
Ini yang memang ada perbedaan pendapat ya, tapi kita mengambil yang mudah gitu. Karena ada hadis lain juga idza sumtum fastaku bil ghadati wala tastaku bil asyi. Apabila kamu berpuasa maka bersiwaklah di pagi hari dan jangan bersiwak di siang hari. Ya, begitu. Tapi ini dibahas hadis lemah oleh Albani. Ya, hadis seperti ini hadis lemah. Albani menyatakan dalam Irwa, ya, hadis ini adalah hadis lemah. Ya, matanya nggak bisa maksudnya isinya gimana? Tidak boleh diamalkan, gitu. Bahkan dikuatkan dengan hadis Amir, ya. Kalau hadis ini juga hadis dhaif, ya, tapi menyokong bolehnya. Ya, aku melihat Nabi SAW tidak terhitung banyaknya bersiwak dalam keadaan beliau berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Tapi dihukumi lemah, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dihukumi sebagai hadis lemah juga oleh Albani, yaitu min khairi hisalis saim as-siwak. Sebaik-baik perbuatan orang berpuasa adalah siwak, ya. Begitu. Tapi intinya yang kuat adalah yang kami pegang adalah bahwa bolehnya bersiwak, apalagi ditambah dengan fatwa Lajnah Daimah, fatwa kontemporer, fatwa masa kini. Ya, dengan hadis umum. Lala ala suqqa ala ummati lamartuhum bisiwaki ma'kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan wudu. Hadis riwayat Malik, Baihaqi dan lain-lain. Ya, begitu. Disahihkan oleh Al-Albani. Ini yang kita pegang hadis-hadisnya. Ya, satu hadis yang kuat, yang lain lemah. Gitu. Wallahu a'lam. Masih ada 13 menit lagi, kecuali ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Bagi ibu-ibu ketika lupa jumlah bilangan utang puasa, itu bagaimana baiknya? Ya, pertama orang lupa harus mengingat-ingat semaksimal mungkin. Gabungkan perkara-perkara yang akan membawa kepada daya ingatnya. Misalkan utangnya biasa ya kan, kebanyakan itu kan. Mennya kebiasaan dia berapa? Seminggu begitu. Oh iya, biasa saya seminggu. Tapi saya udah bayar 2 hari, berarti tinggal 5 hari. Kan mudah kan? Gitu. Oh, utangnya karena berpergian. Misalkan nggak kuat berpergian. Kalau berpergian kan safar. Safarnya waktu itu berapa? Begitu. Jadi kejadiannya itu dihitung. Kalau misalkan masih nggak ingat juga, ya bentuknya apa dia nggak puasa itu? Ya bentuknya apa? Misalkan nifas. Kalau nifas kan boleh ngambil 2 pendapat, yaitu bayar bukan nifas ya, hamil misalkan, hamil atau menyusui, itu boleh ngambil ini saja, fidyah saja, yang saya pegang itu. Tapi ada pendapat fidyah qada setelahnya. Jadi puasa nanti kalau habis melahirkan, menyusui, kan ada orang yang begitu terus, ibu-ibu yang begitu terus produktif sekali. Itu wallahu alam kapan kalau harus qada itu numpuk tuh. Saya mengambil yang sudah bayar aja, si makan, fidyah, selesai. Begitu. Kalau dia mau puasa nanti itu urusan dia. Tapi sudah dibayar dulu, udah tenang dulu hidupnya. Ya, kita mengambil seperti itu. Nah, kalau jenis yang lupa, ambil yang maksimal. Iya, melebihkan nggak apa-apa. Itu namanya sedekah kan. Daripada kurang membawa hutang kan di hadapan Allah, lebih baik. Kalau lupa, kalau lebih biasa jadi sunnah kan, gitu. Jadi pastikan lebihkan sehari atau 2 hari, begitu. Lebihkan sehari atau 2 hari. Wallahu a'lam.
Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau ketiduran gimana? Apanya? Oh, yang penting niat. Kalau lupa nggak? Ya, kalau lupa ketiduran bablas gitu. Ya, wallahu alam. Sama kemarin pertanyaan dengan orang yang ini, begitu bangun niat. Ya, begitu bangun niat. Kalau cukup tahu ini bulan Ramadan gimana? Ah? Besok mau puasa gitu. Kalau tahu itu berapa masih cukup? Oh tidak, ilmu beda dengan niat. Ada orang tahu Ramadan tapi nggak niat puasa kan ada. Makanya niat tuh menguatkan, tauqid, li kesungguhan, ya kan? Sungguh-sungguh dia ingin berpuasa. Ya. Kalau dia ketiduran bangun ya sholat terus niat langsung. Wallahu alam, itu yang lebih saya pegang. Mungkin ada pendapat nanti kita koreksi pendapat ini. Jadi begitu bangun, loh kesiangan ini, ya udah niat puasa, sholat terus niat puasa. Karena memang makanya sebaiknya ba'da isya langsung, ya ba'da maghrib aja niatkan dalam hati, nggak harus bersama-sama begitu. Malam itu hitungannya maghrib itu udah malam. Begitu buka, ya niat dalam hati, ya Allah aku besok puasa insya Allah. Ya karena engkau sudah lillahi ta'ala dalam hati ya, bahasa hati begitu. Jadi kalau ketiduran, ya kalau mungkin lelah, mungkin ada orang yang ketiduran, ya dia begitu bangun sadar dia niatkan puasa gitu. Wallahu a'lam. Lagi yang lain? Ya. Mau nanya hitungan membayar fidyah yang sesuai ketentuan gimana misalkan sampai hitungannya yang kita makan. Nah itu maksudnya yang kita makan sehari 3 kali apa sekali makan Ustaz? Oh ya. Fidyah untuk orang miskin itu sekali makan, yaitu 1,5 kilo. Berupa gandum boleh, beras boleh, kurma boleh. Yang biasa kita makan. Urufnya apa? Kalau kita ke urufnya itu kebiasaan kita adalah beras. Karena kebiasaan kita beras, maka 1,5 sehari sekali itu. Misalnya nggak puasa sekali, ya udah hitungannya masih makan. Orang miskin boleh 1 orang itu saja karena nggak ada orang miskin yang lain. Misalkan udah 30 hari ya, seorang sakit sebulan penuh. Ya udah kasih dia gitu, setiap harinya kasih dia, atau ditunda sampai nggak boleh sebelumnya, setelahnya boleh. Jangan ngasih dulu saya mau sakit kan nggak bukan, sakit dulu baru kasih. Jadi boleh dirapel nanti pas akhir bulan mendekati bayar fidyah bersama dengan zakat, yaitu 1,5 kilogram. Apa yang biasa? Kalau biasa makan beras yang sekilo 15.000 misalkan, usahakan pasti gitu. Boleh lebih kan, jangan dikurangi. Begitu fidyah ngasih yang 10.000, nggak boleh itu. Yang kita makan, boleh berbentuk makanan bener. Nasi, lauk, jangan nasi doang. Antum kan nggak makan nasi doang kan? Begitu fidyah ngasih doang nasi doang, jangan. Komplit lauk. Sesuai yang biasa kita makan. Kalau bisa lebih kan bagus. Ya kan nggak tiap hari makan rendang. Kalau begitu untuk orang miskin kasih rendang misalkan. Pokoknya yang makanan menyenangkan lah begitu. Jangan dikurangi mutunya. Baik beras atau makanan. Jadi boleh nasi, hindari uang. Ya uang adalah zaman Nabi ada uang dan itu tidak. Bahkan ulama ada menyatakan tidak sah. Lajnah daimah termasuk yang menyatakan membayar fidyah dengan uang termasuk hal yang tidak sah. Tapi ada ustadz-ustadz yang berpendapat sama aja, namanya ngasih makan seperti saya bilang, siapa yang ngasih makan anak istri? Maksudnya bukan ngasih makan beras, kasih duit terus dia beli makanan begitu, ya. Jadi boleh, ya. Ada yang berpendapat itu, tapi saya terutama berpendapat strict dengan makanan, lebih aman, ya karena zaman Nabi ada uang juga.
Gitu. Jadi makanan atau makanan mentah. Ya. 1,5 kilo ya. Boleh gandum, boleh kurma, boleh beras, tapi mengikut kebiasaan setempat. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, kita sudah masuk 8.25, insyaallah kita cukupkan sampai kalau pertemuan selanjutnya adalah berbekam. Ya, masih poin 12, masih ada 6 poin lagi insyaallah. Ya, untuk sesi 3 bagian 3 insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk saya pribadi dan untuk keluarga dan untuk bapak-bapak ibu-ibu sekalian nanti yang saya masukkan selalu ke internet, mudah-mudahan bisa diakses. Ya, demikian, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan jawaban. Jika ada saya dapati jawaban yang lebih kuat, saya akan ralat di pertemuan selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.